Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir Lukati dari Pendidikan Biologi kelas B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai eh, sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi terbagi atas dua, yaitu organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada pria itu terbagi atas tiga, yaitu organ luarnya, kemudian organ dalam, dan ketiga yaitu organ tambahan. Yang pertama yaitu organ luar. Nah, organ luar terbagi atas dua, yaitu penis dan skrotum. Penis, di mana penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan yang terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh-pembuluh darah, dan jaringan saraf. Nah, urin keluar dari tubuh pria melalui lubang kecil yang terletak di ujung kepala penis. Kemudian ada skrotum ataupun disebut dengan kantung pelir. Nah, skrotum ini merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Kemudian organ bagian dalamnya. Nah, di sini organ bagian dalamnya itu terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama testis. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. Untuk memproduksi sperma ini, di dalamnya testis ini terdapat sperma yang nantinya akan bertemu dengan sel telur. Kemudian ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma tersebut. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang juga. Kemudian ada kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu ada uretra. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Di sini ada gambar dari penempatan dari tiap-tiap organ tersebut. Nah, kemudian ada organ tambahan. Organ tambahan terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama ada vesika seminalis, yaitu merupakan kantong semen ataupun kantong mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino. Nah, kemudian ada mani ataupun semen. Semen adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran fasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kemudian ada kelenjar Kooperi ataupun disebut dengan bulbourethralis, yaitu kelenjar ini kecil berjumlah sepasang dan terletak di sepanjang ureter. Cairan kelenjar ini kental dan disekresikan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Kemudian organ dalam dari wanita. Organ reproduksi wanita itu terbagi atas dua, organ luar dan organ dalam. Yang pertama yaitu organ luarnya. Organ luar di sini terdiri atas beberapa, yaitu ada labia mayor, ada mons veneris, ada labia minor, ada klitoris, ada orificium uretra, dan terakhir yaitu selaput darah atau hymen. Labia ini merupakan bibir luar vagina, sementara mons veneris merupakan pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang membukit. Kemudian ketiga ada labia minor atau bibir kecil, yaitu sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi lemak. Dan ada klitoris, yaitu tonjolan kecil yang disebut juga dengan kelentit. Kemudian ada orificium uretra, di mana orificium uretra ini merupakan muara saluran kencing, di mana tepat di bawah dari si klitoris itu. Kemudian ada hymen ataupun selaput darah. Nah, selaput darah ini berada di saluran kencing yang mengelilingi lubang vagina. Kemudian organ dalam dari wanita yaitu ada ovarium yang pertama, yaitu indung telur. Ovarium ini seperti yang kita ketahui yaitu berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikelnya itu mengandung satu sel telur. Kemudian ada oviduk ataupun tuba falopik. Nah, oviduk ini berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Nah, pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk ini. Selanjutnya ovum yang telah dibuahi bergerak ke rahim atau ke uterus. Kemudian ada uterus ataupun rahim. Nah, rahim ini merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan si embrio ini hingga dilahirkan.
Kemudian ada vagina. Ialah sebuah tabung berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas. Dan dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak sekali memiliki lipatan. Kemudian masuk di pembentukan gamet. Nah, pembentukan gamet ini terbagi lagi atas dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis, di mana spermatogenesis laki-laki dan oogenesis yaitu terjadi pada perempuan. Spermatogenesis terjadi dalam testis bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Sebagian spermatogenium ini membesar dan menjadi spermatosit primer dan terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosis sekunder dan spermatosit primer dan sekunder. Kemudian membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid yang berdiferensiasi menjadi sperma. Tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogenium tersebut. Nah, di sini adalah skema dari spermatogenesis. Kemudian lanjut ke oogenesis, yaitu oogenesis terjadi pada wanita. Lebih umumnya itu terjadi di dalam ovarium. Oogenium bersifat diploid, membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Oogenium berkembang menjadi oosit primer dan membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan menjadi badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua. Nah, berkembang menjadi ovum yang haploid dan setiap oosit primer ini menghasilkan satu ovum. Kemudian ini adalah bentuk dari skema oogenesis yang terjadi pada wanita. Nah, kemudian kita masuk di menstruasi, di mana pengertian dari menstruasi dan fase siklus dari menstruasi tersebut. Nah, menstruasi disebut juga haid, merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim ataupun endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, lapisan endometrium ini dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan tersebut akan luruh. Nah, kemudian darah keluar melalui serviks dalam vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik, jarak dan waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi wanita berbeda, namun rata-rata berkisar 28 hari selama selama periode dari menstruasi pertama sampai menstruasi kedua. Nah, kemudian fase siklus menstruasi ini terbagi atas 4, yaitu fase menstruasi, kemudian fase ovulasi, praovulasi, kemudian fase ovulasi dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi ini terjadi jika ovum ini tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum ini menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium tersebut, sehingga terjadi yang namanya pendarahan. Kemudian fase praovulasi. Fase praovulasi disebut juga dengan fase poliferasi. Pada fase ini hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH atau singkatan dari follicle stimulating hormone. FSH ini memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Nah, kemudian masuk di fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan itu 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofise mengeluarkan LH ataupun luteinizing hormon. Peningkatan kadar LH ini merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi itu. Kemudian fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi itu berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Nah, folikel degraft atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel.
Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum ini akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi lebih rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi demikian dan seterusnya. Nah, di sini ada yang keempat, yaitu fertilisasi. Di sini fertilisasi ada penjelasan mengenai fertilisasi dan kehamilan, kemudian pengaturan kehamilan, dan yang terakhir yaitu ada ASI. Yang pertama yaitu fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan. Ovum matang dilepas ovarium dan ditangkap rumbai-rumbai pada corong tuba falopi. Jika ada sperma masuk, maka ovum dibuahi sperma. Ovum yang sudah dibuahi membentuk zigot, kemudian zigot tersebut bergerak menuju rahim. Jika ovum tidak dibuahi sperma, jaringan dalam dinding rahim yang telah menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh, sehingga terjadi yang namanya menstruasi. Nah, bersamaan dengan terjadinya pematangan ovum, sel-sel dinding rahim tumbuh, menebal, dan banyak pembuluh darah, sehingga pada saat zigot datang dan menempel tidak terjadi gangguan. Nah, di usia 4 minggu, ini adalah perjalanan dari menstruasi. Nah, usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Kemudian, maksud saya adalah perjalanan dari fertilisasi. Usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Kemudian, usia 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi. Mulai tampak tangannya, jari tangannya, hidung, dan kaki. Kemudian usia 10 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran dari si badan tersebut. Usia 16 minggu, panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Usia 40 minggu, janin sudah siap untuk dilahirkan. Selama dalam rahim, embrio mendapat nutrisi dari induknya melalui plasenta. Nah, ini adalah bentuk siklus dari fertilisasi, mulai dari sel sperma yang menembus sel telur sampai dengan umur dari janin 38 minggu setelah pembuahan. Nah, kemudian setelah seorang perempuan menginjak masa remaja, tubuhnya itu akan memproduksi hormon estrogen. Hormon inilah yang mendorong payudara perlahan-lahan berkembang. Payudara tersusun atas jaringan ikat, kelenjar, air susu, dan jaringan lemak. Ketika seorang ibu melahirkan, secara alami jaringan lemak dalam payudaranya menyusut, berganti dengan jaringan air susu yang jumlahnya melonjak beratus kali lipat. Nah, produksi ASI biasanya optimal 72 jam setelah ibu itu melahirkan. Kemudian prinsip kontrasepsi dalam reproduksi terbagi atas 5, yaitu yang pertama KB susuk, suntik, dan pil, bekerja dengan menghambat ataupun menghentikan secara hormonal terjadi ovulasi dengan sintetik progestin dan estrogen. Kemudian ada diafragma atau spiral disebut dengan UID, atau bagi perempuan untuk menghambat bertemunya sperma dengan ovum secara mekanik bagi laki-laki yang menggunakan kondom. Kemudian ada spermatisa jelly buih atau vaginal dose untuk mencegah bertemunya sperma dan sel telur. Kemudian ada sterilisasi, yaitu vaksetomia atau pada laki-laki pemotongan saluran sperma, dan tubektomi pada perempuan ataupun pemutusan saluran telur tersebut. Kemudian ada kalender, yaitu hubungan kelamin dilakukan pada waktu hari-hari di mana wanita sedang tidak dalam masa subur. Kemudian AIDS. Nah, ini adalah penyakit yang ada di organ reproduksi manusia. Itu maupun itu terjadi pada laki-laki ataupun pada organ reproduksi si perempuan. Nah, yang pertama ada penyakit AIDS. AIDS ini atau Acute Immune Deficiency Syndrome adalah penyakit atau AIDS ini adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh virus HIV ataupun Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sel darah putih yang merupakan penangkal tubuh dari penyakit. Kemudian ada gonorrhea ataupun penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, bakteri ini dapat ditularkan melalui kontak seksual. Penderita gonorrhea akan merasakan sakit pada saat mengeluarkan urin. Kemudian ada endometriosis. Endometriosis adalah keadaan di mana jaringan
Endometrium terdapat di luar dari uterus, yaitu dapat tumbuh di sekitar ovarium, oviduk, dan jauh dari di luar uterus, misalnya di paru-paru. Kemudian sifilis. Sifilis disebabkan oleh sejenis bakteri Treponema pallidum. Bakteri ini biasanya ditularkan melalui kontak seksual ataupun jalan lain, misalnya bayi yang dilahirkan dari ibu penderita sifilis tersebut. Nah, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.